Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4C dan selamat siang untuk anak-anakku kelas 4A dan 4B. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar seperti biasa walaupun dengan kondisi daring. Kita berharap kita bisa bertatap muka lagi kembali seperti dulu sebelum pandemi. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan untuk pertemuan hari ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini Pak Roman memberikan kisi-kisi PAS pertama nanti di bulan Desember. Tanggal 1 mulainya, tapi jadwal TIK itu tidak tanggal 1. Jadwalnya kelas 1, 2, 3 sendiri, 4, 5, 6 sendiri. Jadi ada 2 grup bawah sama grup atas. Gitu Mbak Mas. Kisi-kisinya itu pelajari bab 1 dan bab 1 dan bab 2 Mbak Mas. Jadi bab 1 ikon pengolah kata, termasuk di dalamnya itu adalah hardware sama software, ya. Itu dipelajari semuanya dan kemudian ada juga yang menggunakan Microsoft Office Word 2010. Maaf ini 2016 ya, Pak Ahmad salah ngetik. Ingatnya kemarin. Masih tahun kemarin, 2016. Gitu Mbak Mas. Sebelum Pak Roman mulai pelajaran, Pak Roman mengingatkan bagi anak-anak yang belum mengumpulkan penilaian harian kedua, ya, yang ada di Google Classroom, mohon segera dikumpulkan. Karena kalau tidak dikumpulkan berarti nanti nilainya kosong, ya. Sekali lagi, yang belum mengumpulkan baik kelas 4A, B, dan C, masih ada beberapa anak yang belum mengumpulkan penilaian harian kedua. Silakan cek lagi GC masing-masing. Yang kedua, Pak Mas, mohon untuk segera mengecek kembali GC-nya untuk tugas-tugas yang sebelum ini, tugas teori maupun praktek, mohon segera dikumpulkan karena tanggal 25 November, Pak Ruman akan menutup semua tugas yang ada di GC dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, begitu Pak Mas. Ini nanti kisi-kisinya Pak Ruman berikan di wali kelas masing-masing untuk di-share di grup kelas masing-masing. Gitu Pak Mas. Lanjut. Hari ini Pak Roman mau memberikan latihan soal Pak Mas. Latihan soal ini Pak Roman gunakan untuk persiapan PAS. Ya, untuk persiapan PAS. Jadi mohon dipelajari. Kalau mau ditulis di buku tulis, biar tidak lupa juga tidak masalah. Jadi nanti belajarnya di buku tulis. Gitu ya Mbak Mas ya. Selain kisi-kisi di atas, yang Pak Roman pernah sampaikan di video, pembelajaran video, itu juga akan Pak Roman munculkan. Gitu ya Mbak Mas ya. Jadi kalau yang mempelajari dari awal hingga akhir, maka akan tahu sampai mana pelajarannya. Gitu Mbak Mas. Ya, kita lanjut membahas soal dulu. Latihan soal kelas 4. Nomor 1. Wadah kumpulan file dalam lingkungan Windows disebut titik-titik. Wadah kumpulan file. Wadah itu apa Mbak Mas? Tempat. Kumpulan berarti banyak 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 file ya. Dalam lingkungan Windows disebut titik-titik. Ini Mbak Mas. Wadah kumpulan file berarti ibarat kata itu adalah seperti tas kita. Tas itu kan ada buku, ada pensil, ada penghapus, ada buku paket, ada apa lagi yang lain banyak Mbak Mas. Nah, itu disebut dengan file. Tapi wadahnya itu disebut dengan tas. Nah, kalau itu dalam sekolah, tapi kalau di lingkungan Windows itu adalah disebut dengan ya betul folder. Betul Mbak Mas. Folder ini. Jadi kumpulan file dalam lingkungan Windows itu disebut dengan folder. Folder itu yang mana toh Pak? Folder itu yang ini Pak Mas. Ini kita masuk ke Explorer. Nah, di Explorer itu kita biasanya diklik dokumen. Nah, yang warna kuning-kuning ini Pak Mas. Yang berbentuk seperti buku terbuka itu ya.
buku terbuka ini adalah disebut dengan folder. Contoh, kita foldernya Mbak kelas 5 ya. Contoh, kita klik 2 kali cepat. Bukanya gimana Mbak? Klik 2 kali dengan cepat. Nah, seperti ini. Ini Mbak Mas, ada file Word, ada file PowerPoint. Ini namanya file. Sama seperti yang tadi Pak Roman sampaikan. Di tasmu ada buku, ada pensil, ada penghapus. Jenisnya macam-macam. Pak, bisa dimasukin foto Pak? Bisa. Bisa dimasukin musik Pak? Bisa. Gitu Mbak Mas. Nah, kalau kalau kembalinya gimana Pak? Bisa kembali seperti ini. Pak, saya pernah melihat di komputernya orang lah, itu warnanya itu foldernya tidak warna kuning Pak. Itu warnanya warnanya hijau ataupun warna biru Pak gitu ya. Ya, itu bisa Mbak Mas. Itu bisa diatur tapi dengan bantuan aplikasi yang lain. Jadi ada juga yang warnanya hitam Mbak, ya ada juga. Gitu Mbak Mas. Jadi itu namanya biasanya adalah pengaturan temanya Mbak Mas. Gitu. Kalau di dalam HP kita itu namanya adalah theme gitu ya. THEME gitu, atau tema. Lanjut, soal nomor 2. Grup yang mengatur tampilan lembar kerja di MS Word disebut adalah, nah Mbak Mas, grup yang mengatur tampilan lembar kerja. Pak, maksudnya gimana Pak? Jadi kita pertanyaannya adalah grup yang mengatur itu tampilannya gimana? Merubah ukurannya, ukuran kertasnya, mengubah marginnya, itu di mana tuh? Itu tempatnya itu adalah di grup layout, di page setup. Tabnya itu namanya adalah layout. Nah, kalau di 2010 itu namanya pagi layout, Mbak Mas, page layout. Layout, tapi grupnya mana? Grupnya adalah page setup. Itu di halaman 21, Mbak Mas. Ya, halaman 21. Page pagi setup gitu ya. Page setup. Gini, Mbak Mas. Nih, ya, page setup. Nah, gini page setup jawabannya. Jadi di layout. Jadi kalau ada pertanyaan page setup itu tempatnya di mana tuh? Di tab mana tuh? Di tab layout, ya. Page setup tempatnya di tab layout, gitu ya Mbak Mas ya, layout gitu. Lanjut. Soal nomor 3. Membuat tulisan menjadi huruf kapital dengan menekan tombol otomatis di keyboard, ya. Tombol caps lock. Caps lock, ya. Caps lock. Bisa juga ya Mbak Mas ya. Kalau kita itu menggunakan tombol shift. Tapi atau tombol shift ya, atau tombol shift. Tapi kalau tombol shift itu harus ditekan terus tombol shift-nya. Kalau tombol shift-nya cuma sekali ya berarti huruf satu itu yang panjang, maaf yang besar. Tapi kalau caps lock itu cuma sekali saja nanti hurufnya menjadi kapital semua. Tapi kalau shift berarti harus menekan terus sambil menekan huruf selanjutnya agar menjadi kapital. Gitu Pak Mas ya. Lanjut. Save as dapat diganti dengan menekan tombol save as. Ini kalau save itu Ctrl S. Sama ya seperti di Corel ya, Ctrl S bisa. Pertanyaannya kalau save as menyimpan dengan nama yang berbeda. Tombol ya betul F12. Ya, jadi hanya cukup menekan tombol F12 saja di keyboard maka muncul kotak dialog save as. Contohnya gini Mbak Mas. Ini save as ya. Munculnya kalau save as pasti munculnya gini Mbak Mas. Ya, atau brush. Kenapa Pak kok muncul seperti ini? Tidak muncul kotak dialog karena save as apa namanya di pengaturan di 2016 itu mesti memunculkan seperti ini dulu Mbak Mas, pencarian. Tapi kalau kita sebentar Pak Roman ambil keyboardnya Pak Roman, OSK, on screen keyboard. Ya. Nih contoh, Pak Roman menekan tombol F12. Loh Pak, F12 Pak Roman tidak ada. Ini FN. FN ini yang sering Pak Roman sampaikan adalah digunakan di keyboardnya laptop. Tapi kalau di keyboardnya komputer desktop itu tidak ada. FN F12. Nah, langsung muncul kotak dialog
save as. Gitu Mbak Mas. Ya. Jadi kalau kamu pakai file save as mesti muncul lagi konfirmasi lagi ini mau disimpan di mana. Lanjut. Soal nomor 5. Grup yang berisi memilih jenis, ukuran, dan warna huruf terdapat pada grup yang ditanyain grup loh ya, bukan tab loh ya. Bisa bedakan ya antara grup dan tab. Grupnya mana? Grup yang berisi memilih jenis dan warna terdapat pada grup ini loh, Mas. Jenis, ya, ukuran, dan warna. Terletak di mana? Grup font. Ya, grup font. Grup font, tapi tabnya adalah tab home. Grup font tapi tab home. Gitu ya Mbak Mas ya. Lanjut. File print. File print. File print. File print. Dapat diganti dengan menekan tombol gampang Mbak Mas. Kita acuannya gini. Kalau new itu adalah Ctrl N. Kalau open adalah Ctrl O. Kenapa Pak? Biasanya Microsoft Word membuat sederhana itu semudah itu biar mudah diingat, Mas. Kalau new itu berarti berasal dari Ctrl N. N berarti diambil dari huruf depannya. Ctrl N. Kalau Ctrl O berarti kan dari open. Jadi kalau print berarti Ctrl P. Betul, Pak Mas. Ctrl plus P. Tapi ini tidak berlaku untuk ini, Pak Mas. Apa namanya? Alignment Center. Yang ini loh, Pak Mas. Ya. Jadi kalau Ctrl C itu digunakan untuk copy. Ctrl V digunakan untuk paste. Kita tidak bisa melakukan, Pak, Ctrl P paste gitu. Tidak bisa. Itu tidak berlaku karena itu sudah di-set untuk print, ya. Kemudian kalau nanti kelas 5 ini kan perataan paragraf, alignment left. Left itu menggunakan Ctrl L, ya. Kalau ini juga center, Ctrl C. Ini tidak bisa karena C adalah dipakai untuk copy. Maka menggunakan adalah Ctrl E. Gitu Mbak Mas. Lanjut. Soal nomor 7. Arti dari potret adalah potret. Yuk, potret. Silakan cari di buku paket. Sebelum Pak Roman jawab ya. Ya, yang potret. Potret sama landscape ini sering kali muncul Mbak Mas. Kalau potret ya, potret adalah file akan ditampilkan dengan kertas tegak. Pak Roman tulis dulu. File akan ditampilkan dengan kertas tegak. Nah, seperti ini Mbak Mas. Seperti ini yang tegak ini. Jadi gini ya. Kalau contoh Pak Roman punya file nih. Sebentar. Nah, semoga bisa kelihatan. Kalau Pak Roman punya file, ini tegak Mbak Mas. Ya, tegak ya. Kelihatan ya, tegak ya. Tegak. Ini tegak, bukan seperti ini. Kalau seperti ini kan mendatar Mbak Mas ya. Jadi kalau yang Pak Roman sampaikan ini kan berdiri, tegak. Jadi tegak. Kalau mendatar berarti adalah yang punyanya landscape. Ya, ini Pak Roman copy paste. Yang bawahnya ini Pak Roman hapus dengan kertas mendatar. Nah, enaknya pakai komputer tuh gitu Mbak Mas. Jadi nulisnya itu tidak usah 2 kali. Nanti copy paste aja bisa. Gitu Mbak Mas. Jadi kalau potret itu kertasnya adalah tegak, kalau landscape adalah kertasnya mendatar. Jangan sampai salah loh ya. Soal nomor 9. Sebutkan cara mengatur ukuran kertas A4.
Caranya ya Mbak Mas ya, caranya adalah klik tab layout, kemudian klik size, kemudian klik pilihan A4. Cara pertama ini boleh-boleh Pak. Atau Pak, klik layout, klik size, pilih more paper size, kemudian di kotak dialog page setup ada paper, pilih A4, kemudian di OK. Boleh Pak. Gitu ya. Jadi kalau banyak cara, tapi caranya itu langkahnya dilakukan dengan benar. Pak Roman benarkan. Gitu Mas. Pak Roman ketik dulu. Ya, gini Pak Mas ya. Klik tab layout. Pak ini jawabannya. Klik tab layout, klik size, pilih dan klik pilihan ukuran A4. Itu aja sudah benar Pak Mas. Gitu. Lanjut. Nanti kalau mau ditulis, Pak Roman kecepatan, silahkan di push dulu. Itu Pak Mas ya. Lanjut soal nomor 10. Sebutkan satu cara menutup MS Word dengan menggunakan keyboard. Oh, dengan menggunakan keyboard ya. Pak Roman sering menyampaikan kalau kita menutupnya itu menggunakan file exit itu bisa juga, tapi kita gunakan keyboard adalah itu di halaman 38, Mbak Mas. Ada dua cara. Yang pertama adalah tombol Alt F4 ya. Jadi kalau Alt F4 sama Ctrl F4 gitu. Ya, gitu ya Mbak Mas ya. Jadi penjelasannya, ingat kalau Alt F4 dokumen MS Word segera tertutup. Tapi kalau Ctrl F4 lembar kerja MS Word tertutup, tetapi programnya MS Word masih terbuka. Pak Arman contohkan. Kemarin Pak Arman sudah sampaikan ya. Nih, Pak Arman sampaikan ini. Oh sebentar. Ini belum Pak Arman simpan ya. Kalau Pak Arman sudah simpan, sebentar Pak Arman simpan dulu. File, save. Pak Arman browse. Pak Arman taruh di dokumen, kisi-kisi, kisi-kisi, PS, taskbar. Ini Pak Arman save dulu, save. Oke. Ya udah ya, Pak Arman save. Sekarang Pak Arman Ctrl F4. Pak Arman pakai on screen keyboard. Ctrl. Karena ini tidak muncul F4-nya, berarti Pak Arman bantuan Fn, F4. Itu keluar. Semuanya keluar. Ya. Pak Arman buka lagi file, open. Atau kita bisa menggunakan resend, Mbak Mas. Resend itu yang pernah dibuka, ya. Kalau tadi Ctrl F4, jadi yang keluar adalah semuanya. Sebentar. Ini tidak pas. Nah, sekarang kita menggunakan tadi ALT ya. Sekarang menggunakan Ctrl F4. Balik ya Mbak Mas ya. Bentar. Open. ALT F4. Keluar semuanya juga. Jadi karena sudah Pak Roman simpan gitu Mbak Mas. Gitu ya. Jadi kalau ALT F4 itu akan keluar semuanya. Tapi kalau yang Ctrl F4 maka yang lembar kerjanya itu masih ada. Gitu Mbak Mas. Itu jawabannya. Dua ini.
Pak Arman blok. Gitu. Demikian Mbak Mas yang dapat Pak Roman sampaikan, Pak Roman ingatkan, yang belum mengumpulkan tugas baik teori maupun praktek, mohon segera dikumpulkan. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat, tetap jaga kesehatan, jaga imunitas diri, jangan sampai sakit. Tetap pakai masker jika keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, jangan berada di kerumunan. Pak Roman akhiri, kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.